Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai filsafat dan logika. Definisi filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari philos dan sophia. Kata philos memiliki arti kekasih atau sahabat, sedangkan kata sophia memiliki makna kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, secara harfiah, filosofia dapat diartikan sebagai yang mencintai kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Menurut Rapar 1996, para filsuf prasokratik menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan mengandalkan akal dan budi. Plato menyebutkan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Selain itu, Plato juga menyebutkan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Aristoteles, murid Plato, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Aristoteles juga menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mempelajari being as being atau being as such. Sementara itu, René Descartes mengatakan bahwa filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal, penyelidikannya adalah mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Konsep atau gagasan tentang definisi filsafat yang beragam tidak harus menjadikan kita bingung, akan tetapi justru memperlihatkan kepada kita bahwa betapa luasnya ruang lingkup filsafat sehingga tidak bisa dibatasi oleh batasan-batasan yang mempersempit ruang gerak filsafat itu sendiri. Perbedaan perspektif dalam filsafat justru akan memperkaya wacana filsafat, sedangkan kesamaan dan kesatuan pikiran atau perspektif dalam filsafat justru akan mematikan dan mempersempit filsafat dengan sendirinya. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana filsafat itu tercipta? Hal apa yang menyebabkan manusia berfilsafat? Pada dasarnya ada 4 hal yang merangsang manusia untuk berfilsafat, yaitu ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Menurut Ahmadi tahun 2000, dalam studi filsafat, untuk memahaminya secara baik, paling tidak kita harus mempelajari 5 bidang pokok, yaitu metafisika, epistemologi, logika, etika, dan sejarah filsafat. Metafisika merupakan cabang filsafat yang memuat suatu bagian dari persoalan filsafat yang membicarakan tentang prinsip-prinsip yang paling universal, membicarakan sesuatu yang bersifat keluar biasaan, membicarakan karakteristik hal-hal yang mendasar yang berada di luar pengalaman manusia. Epistemologi lazimnya disebut sebagai teori pengetahuan yang secara umum membicarakan mengenai sumber-sumber, karakteristik, dan kebenaran pengetahuan. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara penalaran yang betul. Pada mulanya, logika sebagai pengetahuan rasional. Oleh Aristoteles, logika disebutkan sebagai analitika yang kemudian dikembangkan oleh para ahli abad tengah yang disebut logika tradisional. Mulai akhir abad ke-19 oleh Josh Boole, logika tradisional dikembangkan menjadi logika modern, sehingga dewasa ini logika telah menjadi bidang pengetahuan yang amat luas yang tidak lagi semata-mata bersifat filsafati. Sedangkan etika atau filsafat perilaku sebagai cabang filsafat yang membicarakan tindakan manusia dengan penekanan yang baik dan yang buruk. Terdapat 2 hal permasalahan, yaitu menyangkut tindakan dan baik buruk. Apabila permasalahan jatuh pada tindakan, maka etika disebut sebagai filsafat praktis. Sedangkan jika jatuh pada baik buruk, maka etika disebut sebagai filsafat normatif.